Di sebuah kota kecil di Indonesia, pagi itu jalanan sudah ramai dengan hiruk-pikuk kendaraan. Udara masih terasa segar, tetapi kesibukan sudah terlihat di mana-mana. Di tengah persimpangan yang padat, seorang oknum polisi bernama Pak Jono berdiri mengatur lalu lintas. Dengan tubuh gempal dan wajah penuh ekspresi santai, ia tampak menikmati pekerjaannya. Namun, ada satu hal yang berbeda dari biasanya. Di tangannya ada secangkir kopi hitam panas yang baru saja ia beli dari warung dekat posnya. Tanpa sadar, ia menyeruput kopi itu dengan nikmat, padahal hari itu adalah bulan Ramadan. Seorang pedagang bubur ayam yang berjualan di pinggir jalan melihat kejadian itu dan mengernyitkan dahi. "Loh, Pak Jono, lagi puasa, kan?" tegurnya dengan suara pelan agar tidak didengar orang lain. Pak Jono yang baru saja meneguk kopinya langsung terdiam. Matanya membesar, tangannya gemetar sedikit, dan tanpa sengaja ia menumpahkan sedikit kopi ke seragamnya. "Aduh, astagfirullah," serunya sambil mengusap dada. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikannya. Beberapa sopir angkot yang sedang menunggu penumpang bahkan tertawa kecil. Pak Jono mencoba mencari alasan, tetapi otaknya masih blank akibat syok. Saya lupa niat tadi subuh," katanya asal. Pedagang bubur ayam menghela napas dan menggeleng-geleng. "Pak, niat puasa itu bisa kapan aja sebelum zuhur, bukan alasan buat ngopi di tengah jalan," katanya menahan tawa. Beberapa ibu-ibu yang baru selesai belanja di pasar mulai ikut memperhatikan. Salah satu dari mereka, yang membawa kantong plastik penuh sayur mayur, menepuk bahu Pak Jono. "Pak polisi ini memang unik, udah kayak bapak-bapak nongkrong di warung aja," katanya sambil tertawa. Malu dengan situasi itu, Pak Jono buru-buru menyimpan kopinya di atas pos polisi kecil di pinggir jalan. Baiklah, saya gak minum lagi," katanya sambil melambaikan tangan, berharap orang-orang melupakan kejadian tadi. Namun, bukannya berhenti, justru ada yang mulai merekam kejadian itu dengan ponsel. Seorang anak muda yang sedang menunggu ojek online tersenyum jahil. "Pak, masuk TikTok nih," katanya sambil tertawa. Pak Jono langsung panik, mencoba menutupi wajahnya dengan tangan. Jangan, saya bisa dimarahin atasan," teriaknya. Pak Jono akhirnya mencoba mengalihkan perhatian dengan kembali mengatur lalu lintas. Namun, kini setiap kali dia berbicara dengan pengendara, orang-orang hanya tersenyum geli. Seorang pengendara motor yang melintas bahkan berseru, "Pak, kopinya udah dingin tuh," membuat semua orang tertawa. Pak Jono hanya bisa menghela napas panjang, sadar bahwa hari ini akan menjadi hari yang panjang baginya. Sejak kejadian pagi itu, tanpa sepengetahuan Pak Jono, video dirinya sedang santai ngopi di tengah jalan sudah menyebar di media sosial. Dalam hitungan jam, video tersebut masuk berbagai grup WhatsApp warga dan trending di TikTok dengan caption, "Oknum polisi lupa niat, santai ngopi di tengah jalan." Komentar pun membanjiri video itu, mulai dari yang menganggapnya kocak hingga yang menyindir. "Waduh, polisi juga manusia, tapi kalau batalnya kayak gini sih, pantas ditertawakan," tulis seorang netizen. Sementara itu, di pos polisi, Pak Jono masih santai, tak tahu bahwa namanya sedang viral. Pak Jono baru sadar saat rekan sesama polisinya, Pak Budi, datang tergopoh-gopoh ke pos jaga dengan wajah panik. "Jono, kau udah lihat belum? Kau masuk berita online," katanya sambil memperlihatkan layar ponselnya. Pak Jono yang sedang mengisi laporan tilang langsung terdiam. Matanya membelalak saat melihat judul berita, "Polisi lupa niat puasa, santai ngopi di tengah jalan." Wajahnya langsung pucat, keringat dingin mulai mengalir. "Ya Allah, ini pasti kerjaan anak-anak muda di TikTok tadi," serunya sambil mengacak-acak rambutnya sendiri. Tak butuh waktu lama, telepon di pos polisi berdering. Dengan ragu, Pak Jono mengangkatnya. "Pak Jono, bisa ke kantor sebentar?" Suara atasan terdengar datar tapi tegas. Pak Jono menelan ludah, tahu bahwa dirinya akan mendapat teguran keras. Dengan langkah berat, ia menuju kantor kepolisian. Sesampainya di sana, beberapa rekannya menahan tawa saat melihatnya.
Wah, seleb TikTok kita datang, canda seorang polisi muda. Pak Jono hanya bisa menunduk malu, tak bisa membalas ledekan itu. Di dalam ruangan, sang atasan duduk dengan wajah serius. Pak Jono, saya tahu ini mungkin hanya kesalahan kecil, tapi Anda tahu betapa cepatnya berita seperti ini menyebar. Sekarang, citra kepolisian jadi bahan candaan, katanya sambil meletakkan ponsel di meja. Pak Jono hanya bisa mengangguk pelan, tak berani menatap mata atasannya. Mulai sekarang, saya harap Anda lebih berhati-hati. Dan satu lagi, kalau lapar atau haus, jangan di jalanan. Lanjut atasannya dengan nada bercanda, membuat ruangan sedikit mencair. Keluar dari kantor, Pak Jono menghela napas panjang. Ia merasa lega karena hanya mendapat teguran ringan, tapi rasa malunya masih belum hilang. Saat kembali ke pos jaga, beberapa warga yang melintas menyapanya. "Pak, kalau ngopi lagi jangan lupa tutup tirai pos," seru seorang tukang ojek sambil tertawa. Pak Jono hanya bisa tersenyum kecut, tahu bahwa namanya akan terus diingat warga sebagai polisi ngopi di jalan. Beberapa hari setelah insiden tersebut, video Pak Jono masih terus beredar di media sosial, tapi kali ini dengan komentar yang berbeda. Banyak orang mulai membelanya, mengatakan bahwa semua orang bisa lupa. Seorang ustaz bahkan mengunggah video berisi penjelasan. Dalam Islam, lupa itu tidak membatalkan puasa. Jadi, kalau benar-benar lupa, lanjutkan puasanya. Pak Jono yang kebetulan melihat video itu langsung mengelus dada. "Ya Allah, kalau saja aku tahu ini dari awal, pasti aku gak setakut itu," katanya sambil tertawa kecil. Seiring waktu, Pak Jono mulai menerima kejadian ini sebagai pelajaran. Bahkan, warung kopi tempat ia membeli kopi kini semakin ramai karena banyak orang penasaran ingin melihat lokasi kejadian. Pemilik warung, seorang ibu parubaya, tertawa saat melihat pelanggan yang datang. "Gara-gara Pak Jono, dagangan saya jadi laris," katanya sambil menyeduh kopi. Pak Jono hanya bisa tersenyum malu sambil menyeruput teh manis. Tentu saja, kali ini bukan saat puasa. Tak hanya itu, Pak Jono bahkan diundang ke sebuah acara televisi lokal untuk membahas kejadian itu. "Pak Jono, bagaimana perasaannya jadi seleb dadakan?" tanya pembawa acara sambil tersenyum. Pak Jono menggaruk kepalanya. "Ya, malu sih. Tapi saya ambil hikmahnya aja. Sekarang saya lebih hati-hati, dan yang jelas saya gak bakal lupa niat puasa lagi," jawabnya sambil tertawa. Hari-hari berikutnya, warga masih mengenal Pak Jono sebagai polisi ngopi, tapi kini dengan lebih banyak rasa hormat. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan beberapa orang yang dulu mengejeknya kini justru lebih ramah. "Pak, tetap semangat ya. Jangan lupa sahur," kata seorang pengendara motor sambil melintas. Pak Jono hanya bisa tersenyum lebar. Siapa sangka, dari kejadian konyol yang memalukan, Pak Jono justru mendapat banyak pelajaran. Kini, ia bukan hanya polisi biasa, tapi juga menjadi simbol betapa manusiawinya lupa, dan yang terpenting, bagaimana belajar dari kesalahan dengan penuh tawa dan kebijaksanaan.